Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafidz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ustaz, apa kira-kira latar belakang diadakannya TPQ ya Bunaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Yaitu sebaik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka kemudian melihat terjadinya dekadensi moral, kemudian anak-anak ini sangat kurang perhatian dengan Al-Quran, kemudian minimnya pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah formal, maka kemudian saya dan teman-teman itu berinisiatif untuk kemudian harus ada wadah di mana anak-anak ini harus belajar Al-Quran. Maka kemudian kita sepakat untuk membuat atau mendirikan taman pendidikan Al-Quran seperti ini. Terus untuk ini kan taman pendidikan Al-Quran, apa dasar kenapa dinamakan Ya Bunaya? Oh iya, kenapa ini dinamakan taman pendidikan Al-Quran Ya Bunaya seperti yang kita lihat di sini? Karena Ya Bunaya kita terinspirasi dari banyak ayat suci Al-Quran yang menggunakan kalimat Ya Bunaya. Ya Bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Kemudian ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Maka kita sangat memahami bahwa ya bunayya itu adalah panggilan untuk kasih sayang. Maka kita terinspirasi dari ayat-ayat berikut untuk kemudian menamakan taman pendidikan Al-Quran ini seperti ya bunayya. Nah, oleh karena itu kita namakan ya bunayya. Nah,
kan ini Taman Pendidikan Al-Quran. Kira-kira apa target ke depannya untuk target pembelajaran untuk TPQ Ya Bunaya? Iya. Seperti yang kita lihat ini, alhamdulillah anak-anak sedang menghafal ini sama gurunya. Maka target utamanya adalah mereka bisa membaca Al-Quran. Ya, seperti yang sekarang sedang dibimbing ini Iqra 6. Kemudian di sana ada juga Ustazah Sofi ini Iqra 3. Kemudian yang di atas ini Al-Quran, ini Al-Quran. Jadi target awalnya adalah anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kemudian nanti dilanjutkan untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak kita ini ada yang sudah menghafal 4 juz. Satu juz sudah banyak sekali, 1, 2, 3, dan yang paling banyak saat ini memang 4 juz, mau masuk ke 5 juz. Nah, kemudian untuk mempermudah ini kita mencoba membagi anak-anak ini berdasarkan banyak kelompok. Ada yang kelompok Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, dan Iqra 6. Ada juga Al-Quran A, B, ada Tahsin A, dan Tahsin B. Nah, jadi memang Ustadz Aji, TPQ ini mulai kita coba dirikan itu pada tahun 2010, bulan September 2010. Ini kalau dihitung-hitung sampai hari ini sudah kurang lebih 11 tahun. 11 tahun yang awal pendidikannya itu kita mendirikan di SD. Di SD itu hampir kurang lebih 5 tahun. Baru kemudian pindah ke kontrakan, ke rumah warga selama kurang lebih 2 tahun. Barulah kemudian di sini, ini alhamdulillah milik TPQ Ya Bunaya. Yang kita awalnya beli tanah untuk musola ini 1 are, ya kemudian kita beli lagi 2 are, kemudian kita beli lagi ini 1 are setengah. Dan alhamdulillah sekarang Ya Bunaya memiliki 1 musola dan tanah sebanyak 4 are. Karena kemarin di akhir 2020 kita dihibahkan tanah oleh wali murid sebanyak 2 are. Nah, disitulah kita kemudian di tempat yang sangat sempit ini, tidak terlalu luas, anak-anak kita didik untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, model-modelnya begini nih, ada yang pakai tikar, ada yang ada di Bruga, skenem 1, ada skenem 2. Mudah-mudahan pada masanya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takdir untuk membangunkan anak-anak ini gedung permanen. Sehingga pendidikan dan pembinaan ini lebih maksimal. Bahkan ke depan kita berharap TPQ ini bukan lagi sekedar TPQ, tapi terus menaikkan grade-nya menjadi apa? Yayasan. Kita berharap nanti ke depan ini menjadi yayasan, punya gedung permanen, yang kemudian anak-anak bisa mondok. Kalau saat ini Ustadz Haji, anak-anak itu hanya belajar maksimal 1 jam setengah. Dari jam 4 sampai jam setengah 6. Ya, kecuali pada hari Jumat itu sampai Isya. Dan bagi kami di TPQ Ya Bunaya itu sangat kurang. 1 jam setengah itu tentu untuk mendidik mereka ngapal, untuk mendidik mereka ngaji yang baik, bahasa Arab, akhlak, hadis dan lain sebagainya. Tentu itu sangat kurang. Maka ke depan program jangka panjangnya seperti tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi yayasan yang kemudian anak-anak bisa mondok di sini, ada gedung-gedung, ada ruangan tempat mereka tidur nyaman, tempat ngapal yang kondusif, tempat belajar yang baik, sehingga memang target kami untuk anak-anak ini bisa hafal Quran itu bisa terwujud. Nah, itu program jangka panjang kami di TPQ Ya Bunaya. Nah, sekarang ini kan TPQ yang cukup besar lah dan cukup sudah dari lama gitu. Kira-kira untuk TPQ yang sekarang nih berapa jumlah santri yang sedang belajar di TPQ ini? Sekarang saja yang tertulis di data kami ada 135 santri dan santriwati yang mengaji saat ini. Yang sudah alumni di sini ya kurang lebih ratusan. Bahkan ada yang sudah masuk ke perguruan tinggi lainnya di dalam maupun di luar negeri. Bisa kita lihat, nah ini coba ada lagi yang ngaji di musola. Ini kita coba lihat yang ngaji di musola, ini di depan emper, ini di Bruga. Ada beberapa kelompok ngaji di musola karena tidak bisa ditampung di tanah atau di ruang belajar TPQ. Nah, ini ada Ustazah Rami, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 kelompok yang melaksanakan pembelajaran di
di musola, dan alhamdulillah musola ini sumbangan dari negara Qatar, dan tanahnya merupakan tanah wakaf dari Taman Pendidikan Al-Quran Ya Bunaya. Ini kan TPQ yang cukup besar nih Ustaz. Nah, kira-kira anak-anak di TPQ ini apakah dari sekitaran sini asal iya. atau luas, sangat Iya. luas? Alhamdulillah kita anak-anak ini berasal dari banyak daerah, dari banyak tempat begitu. Ada yang dari Lembar, ada yang dari Puyahan, ada juga yang dari daerah yang cukup jauh, di Bermi sana. Ya, sehingga anak-anak ini memang asalnya dari berbagai macam tempat, yang kemudian kumpul di sini alhamdulillah untuk mengaji. Nah, ini kan TPQ ini lembaga yang cukup besar. Pasti di dalamnya ada target jangka pendek, ada target jangka menengah, dan mungkin ada target yang jangka jauh gitu kan. Mungkin Jangka panjang tadi itu seperti yang saya sampaikan, untuk mudah-mudahan ke depan bisa menjadi yayasan, bisa menjadi pondok pesantren, yang sehingga anak-anak ini bisa mukim, bisa tinggal di sini untuk melanjutkan terus 24 jam pendidikan, sehingga target-target kita untuk anak-anak bisa hafal Quran, tafsir, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya bisa kita maksimalkan. Karena saat ini kalau hanya 1,5 jam tentu kurang, tidak cukup waktunya. Namun ketika mondok mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk anak-anak bisa mengaji, bisa belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Terutama target kami adalah anak-anak yang kecil, usia kecil ini sangat cemerlang bagi kami, menurut hemat kami, untuk menghafal. Juga kami berharap sebenarnya ya Bunaya, di samping anak-anak menghafal Quran, juga anak-anak ini menjadi lingkungan bahasa. Jadi anak-anak kecil ini yang mampu menghafal Quran, juga mampu berbahasa Arab, ya terutama bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian kuat di IT-nya. Nah, sehingga nanti mereka menjadi dai-dai yang soleh, cerdas, dan kreatif tentu di dalam menyampaikan dakwah-dakwah tentang agama Islam. Itu target jangka panjang kami, untuk menjadi sebuah tempat pondok anak-anak atau pondok pesantren, tapi khusus anak-anak kecil. Yang langka sekarang kan yang banyak pondok sekarang pondok yang orang-orang besar, remaja begitu. Nah, sekarang kita mencoba konsep pondok untuk anak-anak kecil. Nah, sehingga mereka bisa saja sekolah di tempat lain, namun kemudian pulang dari sekolah mereka bisa mondok di sini untuk kemudian fokus menghafal Quran, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya, termasuk ada di bahasa Arab, bahasa Inggris, dan IT. Nah, itu mungkin target panjang kita insyaallah. Syukran atas semuanya. Ya, bagi teman-teman yang punya adik atau anak di rumahnya, bagi ibu-ibu silahkan, mungkin anaknya yang mau menjadi penghafal Quran, mau menjadi penerus generasi penghafal Quran, bisa didaftarkan di TPQ Ya Bunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.